Selamat bergabung kembali. Jadi sekarang kita akan teruskan topik kita ya. Kita masih mencoba belajar sinyal-sinyal kita itu ada apa saja. Nah, sini kita lihat bahwa sinyal juga bisa diklasifikasikan ya. Jadi sinyal bisa diklasifikasikan. Kenapa orang mau belajar klasifikasi sinyal? Supaya kita bisa grup sinyal itu ke dalam keluarga-keluarganya, dan kemudian kita kembangkan teori berdasarkan keluarganya. Sekali kita buat teori itu, maka kita kemudian bisa menerapkan itu untuk seluruh keluarganya ya. Nah, tapi sebelum itu kita tahu bahwa ada besaran energi bukan dalam sinyal. Nah, kita ingin juga tahu kalau kita sudah pindah ke sinyal digital, bagaimana besar energinya. Maka kita definisikan saja. Ini definisi dari energi ya. Kalau di sinyal analog itu satu fenomena yang kita bisa ukur. Tapi kalau sinyal digital itu cuma definisi kita saja. Dan konsisten definisinya itu ya, karena angka tidak punya energi sebetulnya. Ya. Angka itu tidak memiliki energi. Jadi kita mau coba cari padanannya. Kita sebut energi, mudah sekali, adalah sigma dari semua sampel itu dikuadratkan. Oke, jadi sebuah sampel itu kita kuadratkan, kemudian kita jumlah dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga. Oke, jadi kalau kita punya sinyal delta, sinyal unit sampel tadi itu ya, itu energi kita berapa ya? 1, very simple. Kalau kita punya sinusoid, energinya berapa ya? Berapa energi dari sinyal sinusoid? Oke, think again gitu. Karena di sini ada kuadratnya bukan? Jadi tidak mungkin 0. Karena Anda membayangkan yang positif mau ditambah dengan negatif bukan? Jadi 0. Tapi kalau negatif itu dikuadratkan, jadi positif. Jadi energinya berapa sinusoid? Ya? Berapa? Tak terhingga ya. Tak terhingga. Jadi oleh sebab itu maka energi itu bisa tak terhingga, bisa terhingga. Bila energi finite, maka sinyal itu kita sebut sinyal energi, karena dia punya nilai bahwa kalau saya sigma ini ya, kuadrat dari n minus n sampai plus n, kemudian saya limit n menuju tak terhingga, maka sinyal ini E ini ya, energi ini ada, tidak meledak gitu dalam sigmanya, maka kita sebut sinyalnya itu sinyal jenis energi. Oke. Nah, sinusoid itu bukan sinyal energi, bukan? Karena kita sudah tahu dia meledak energinya. Dan tentu saja itu kan sinyal listrik juga di rumah, energinya harusnya tak terhingga. Kalau kita hitung dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga. Ya jelas saja dipasang terus kok, lampunya nggak pernah mati dari sampai kita kiamat gitu. Jadi kita bilang energinya tak terhingga. Nah, tapi kita bilang sebetulnya dia tidak meledak begitu. Dia terkontain ke dalam osilasi itu. Oleh sebab itu orang memperkenalkan ide begini. Dia itu sebetulnya tak terhingga karena waktunya tak terhingga. Kalau waktunya terbatas, dia sebetulnya terbatas gitu. Oke? Oleh sebab itu dikenalkan energi berdasarkan waktu. Kalau energi berdasarkan satuan waktu, kita sebut itu daya. Ya kan, daya adalah energi per satuan waktu. Nah, sehingga untuk mengakomodir sinyal yang sebetulnya tidak meledak, tapi energinya tak terhingga, diintrodusir satu kelas lagi yang disebut sinyal daya. Oke, sinyal daya itu artinya dia itu didefinisikan power adalah energinya, tapi dibagi jumlah sampel yang terhitung dalam durasi waktu itu. Oke? Kenapa 2n plus 1? Ini karena sigmanya dari minus n sampai plus n, berarti jumlah sampelnya ada 2n ditambah 1 yang di tengah yang n sama dengan 0, bukan? Sehingga dibagi dengan 2n plus 1. Sebetulnya itu ide dasarnya. Oke? Nah, kalau kita limit untuk n menuju tak terhingga dengan konteks seperti ini, maka kita sebut itu daya. Nah, kemudian kalau sinyal itu memiliki daya yang tidak terhingga, tidak tak terhingga, maka kita sebut sinyal daya.
Tentu saja ada sinyal yang memang meledak, bukan seperti rem. Rem itu terus saja naik ya, kita bagi-bagi dengan itu juga tidak ada gunanya, maka itu bukan sinyal energi dan bukan sinyal daya. Karena dia tidak punya dua-dua itu ya. Oke. Jadi bila P daya itu finite, maka Xn adalah sinyal daya. Oke. Perhatikan bahwa sinyal ini dihitung dari minus starter hingga sampai plus starter. Oke. Sekarang kalau kita lihat pembagiannya, kita sudah kenal ada yang namanya sinyal periodik dan sinyal aperiodik, kita sudah tahu ya klasifikasinya. Periodik itu selalu berarti Xn plus N besar sama dengan Xn, selalu berlaku untuk semua N kecil. Itu periodik. Kalau dia tidak berlaku itu, maka kita sebut aperiodik. Kita sudah tahu ini. Kemudian N besarnya itu kan kita sebut apa? Periode fundamental ya. Dan untuk sinyal sinusoidal, ini sinusoidal itu akan periodik kalau dia berbentuk rasional ya, kita sudah tahu. Oke. Ini bedanya dengan sinyal analog. Sinyal analog mau F berapapun pasti periodik. Ini envelope-nya yang periodik, tapi sinyalnya sendiri tidak begitu. Sepanjang F-nya itu tidak rasional. Oke, kita sudah tahu itu ya. Kalau kita tidak tahu, cepat-cepat belajar supaya tidak jadi masalah nanti ya. Nah, kemudian saya memperkenalkan sinyal keluarga simetrik dan antisimetrik. Perhatikan ini pembagian dari universe dari sinyal ya. Artinya satu sinyal itu bisa periodik dan asimetrik sekaligus, itu bisa. Oke. Nah, satu sinyal itu disebut simetrik dalam kurung genap itu bila X minus N sama dengan XN. Artinya apa? Kalau kita gambar sinyalnya ya, dia itu seperti kupu-kupu dengan dibelah di sumbu N sama dengan 0 itu. Jadi seperti dia identik itu. Ya. Nah, kalau dia seperti itu kita bilang genap. Kalau kita yang ganjil itu adalah kalau yang ini juga cerminannya ke bawah. Ya, antisimetrik. Kalau seperti itu baru kita bilang ganjil ya. Oke. Nah, sinyal yang ganjil itu seperti itu. Jadi waktu di minus N dia itu seperti Xn tapi minusnya gitu. Terbalik itu simetrik. Nah, ini sebetulnya satu konsep yang akan mengatakan bahwa seluruh sinyal di dunia itu sebetulnya adalah kombinasi antara sinyal genap dan sinyal ganjil gitu. Jadi perlu perenungan lumayan lama ya. Tapi kita establish saja sekarang, buktinya Anda cari saja di rumah ya. Tapi seluruh sinyal di dunia itu bisa dibagi dua, komponen genapnya dan komponen ganjilnya kita bilang. Artinya simetri genapnya dan simetri ganjil. Sebenarnya Anda bisa bayangkan dengan sinus kosinus itu ya. Kalau kosinus itu simetri genap atau simetri ganjil? Kosinus. Genap ya, karena dia itu bercermin itu tanpa negatifnya. Sedangkan kalau sinusoid di sebelah kiri dari sumbu 0 itu ya, dia itu negatifnya. Ya kan begitu ya. Jadi dia itu simetri ganjil. Oleh sebab itu banyak sinyal bisa dijumlah dalam kosinus dan sinus. Oke. Ya. Jadi Anda sudah bisa bayangkan bukan? Akan kesukaran kita membangun sinyal genap dari sinyal ganjil gitu. Dengan menjumlah-jumlahnya tidak bisa begitu. Sebaliknya juga seperti itu. Sehingga kita butuh dua-duanya. Oke. Untuk sementara hafal saja bahwa semua sinyal genap semua sinyal di dunia bisa merupakan penjumlahan dari komponen genapnya dan komponen ganjil. Cara mencari komponen ganjil gampang. Sinyal ini sebelah kiri dan kanan dijumlah. Simetrinya dijumlah, maaf. Kemudian bagi dua itu adalah eventnya. Kemudian mencari sinyal ganjil. O itu odd ya, ganjil. Maka sinyal ini dikurangi dengan minus n-nya, kemudian kali 1/2. Jadi ada ambil sinyal dan ambil simetrinya, X minus n-nya dijumlah bagi dua, itu kita dapat yang namanya sinyal bagian genap. Kemudian yang ini sinyal bagian ganjil. Kemudian kalau ada jumlah, ini dijumlah dengan ini kan setengah tambah setengah jadi 1, ini setengah tambah setengah, ini jadi cancel, jadi dapat sinyal. Ya, kira-kira begitu, oke? Nah, kemudian
Ini Anda sudah tahu sinyal kompleks eksponensial. Tapi yang penting sekarang ya, kita mengatakan ada komponen realnya dan ada komponen imajinernya. Kita sudah tahu ya. Kita ulang lagi, ada komponen real imajiner. Kemudian kita bentuk dalam bentuk polar. Ada namanya magnitude dari sinyal kompleks itu adalah dia punya amplitudenya, dan ada fasanya adalah komponen sudutnya ya. Jadi ada amplitude dan ada sudut. Dan dua-dua ini identik dengan bagian real dan bagian imajiner. Oke, ini mudah-mudah, tapi menurut saya kita masih tetap harus pastikan kita kuasai ya. Anda harus bisa bolak-balik dari sini ke sini. Oke, bagaimana caranya? Kalau Anda tidak hafal caranya, Anda gambarkan ya. Jadi kita bisa gambar di sini, misalnya bagian sinyalnya, misalnya sinyal XN itu, ini sumbu realnya, ini sumbu imajinernya, sehingga dia berbentuk seperti ini. Oke, ini bagian real, bagian imajiner ya. Nah, berarti Anda bisa dapat sudut theta ini yang adalah arcus tangens, ya kan? Tangens ini kan ini dengan ini, jadi arcus tangens dari imajiner dibagi real. Oke, sedangkan magnitudenya itu berarti panjang ini, berarti ini kuadrat ditambah ini kuadrat, kemudian kita akar. Ya, no problem lah di situ ya. Oke. Oops. Jadi kita sudah dapatkan sekarang ya jenis-jenis sinyal. Pertama itu ada sinyal energi dan sinyal daya. Sudah tahu ya. Kemudian yang kedua kita sudah tahu ada sinyal periodik dan aperiodik. Oke. Kemudian yang ketiga kita sudah belajar ada namanya sinyal simetrik dan antisimetrik. Kemudian yang keempat itu kita secara khusus menekuni yang namanya sinyal kompleks eksponensial. Oke. Itu perbendaharaan sinyal kita yang akan kita pakai dalam kuliah ini. Kita akan break sekarang untuk kita siapkan untuk kita masuk ke segmen kita berikutnya.